Ketika raja melakukan apa yang salah, kita bisa minta Tuhan menyadarkan. Bahkan kita bisa minta Tuhan memberikan keadilan kepada raja itu. Kalau perlu menyatakan penghukuman yang adil meskipun dia raja. Saya ingin bertanya, sekarang kan sedang ramai berita perang. Sejauh mana kita datang kepada Alkitab dengan kesadaran bahwa ini firman. Dan saya yang mesti menundukkan diri, bukan firman yang saya sesuaikan dengan apa yang saya ingini. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kies sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, halo Pak Henry. Ya, Kies. Kembali lagi bersama kita di Fokus dan kali ini pertanyaannya cukup berat. Ada kedaulatan Allah, perang dan akhir zaman. Allah Tritunggal juga ada. Yang pertama Pak, pertanyaannya cukup panjang dengan mengirimkan beberapa ayat. Ada 3-4 ayat yang dikirimkan lalu akan ditanyakan. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Yang pertama, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amsal 21 ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Dengan ayat di atas tadi, apakah berarti raja yang jahat juga Tuhan yang membuat lalim seperti itu? Dan banyak ayat di Alkitab berkata langkah manusia itu Tuhan yang menetapkan. Misalnya Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi apakah hal baik dan jahat itu Tuhan yang menetapkan? Kalau Allah memang menetapkan segala hal tanpa terkecuali, bagaimana dengan ayat Yeremia 19 ayat 5 misalnya? Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ini kan mengindikasikan sebaliknya. Karena tindakan nabi-nabi Baal tersebut bukan hal yang pernah timbul dalam hati Tuhan, maka tidak bisa dikatakan kalau Tuhan tetapkan, karena apabila hal tersebut tidak pernah terlintas di dalam pikiran dan hatinya Tuhan. Baik, ya. Nah ini kembali ya, saya harap satu prinsip membaca Alkitab yang saya terus ingatkan, meaning always in context. Gitu ya. Jadi ketika kita membaca, kita perlu bertanya ini konteksnya apa, mengapa? Ya, mengapa ayat-ayat ini ada? Nah, dari pertanyaan tadi kalau saya boleh lihat kan satu di dalam surat Roma ya. Itu ayat yang pertama jelas. Kenapa ayat ini ada? Karena Paulus ingin mendorong kita menghormati pemerintah. Gitu ya, karena pemerintah bagaimanapun adalah alat di dalam tangan Tuhan. Ini kita harus pegang dulu nih. Ya, jadi tujuan Paulus adalah mengatakan bahwa kita harus menghormati perintah. Demikian juga dua ayat tadi kan dari Amsal. Amsal itu tujuannya apa? Supaya kita takut akan Tuhan dan kita hidup di dalam hikmat. Gitu ya, sehingga permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, dalam kaitan dengan tujuan ini ya, bagaimana sih supaya kita takut akan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa berhikmat? Mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Mengapa kita perlu berhikmat? Nah, salah satunya adalah ya karena Tuhan berdaulat, termasuk lebih berdaulat daripada yang dianggap paling berdaulat pada masa itu, yaitu raja. Gitu ya, sehingga itu kenapa kamu harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada yang lain. Jangan mengkompromikan kebenaran karena kamu takut kepada orang-orang yang sepertinya secara manusia sangat berkuasa. Nah, itu dulu. Gitu ya. Jadi itu adalah tujuan awal Amsal tadi diberikan, juga Paulus memberikan apa yang dia katakan dalam Roma 13. Nah, ketika kita mau mengembangkan ada arti lebihnya enggak nih? Gitu ya, ada arti lebihnya enggak ya dari apa yang dikatakan hati raja itu bagaikan batang air di dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita mau mengembangkan apa yang diajarkan, nah di sini sistematika kita harus kuat. Nah, kalau kita sudah belajar sistematik yang baik, kita belajar doktrin Allah misalnya, tentunya ya tidak akan kemudian Paulus mau mengatakan karena yang jahat dari manusia juga dari Tuhan. Gitu ya. Amsal tentunya juga akan sangat berbenturan ya. Takutlah akan Tuhan karena permulaan hikmat, tapi dia seperti mau mengatakan takutlah akan Tuhan karena dia bisa semena-mena. Semena-mena itu bukan hikmat.
Ya, sehingga ketika kita mengerti sistematik teologi, maka pada waktu kita mau mengembangkan aplikasi dari sebuah ayat, ada yang menjaga kita ya, sehingga aplikasi kita tidak akhirnya malah menyusahkan kita sendiri. Jadi ayat-ayat tadi berbicara mengenai kedaulatan Allah. Allah berdaulat, termasuk lebih berdaulat daripada yang dianggap paling berdaulat pada waktu itu. Tetapi bukan berarti kemudian karena Allah berdaulat, dia mesti atau segala hal yang dilakukan oleh raja, segala hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, itu setiap detailnya Tuhan gerakkan sampai ke detail terkecil. Nah, ini sistematik kembali nih, kita mesti membedakan dekret dengan perintah, gitu ya. Jadi Allah tidak semua hal Tuhan itu dekretkan, gitu ya. Tidak semua hal didekretkan, tidak semua hal Tuhan tetapkan sampai kepada detail-detail terkecilnya. Ya, sehingga dalam banyak hal Tuhan memberikan perintah sehingga bisa dilanggar. Tetapi ketika dikatakan Tuhan berdaulat, maka ketika perintah itu dilanggar, termasuk oleh pemerintah, termasuk oleh raja, Tuhan bisa mengambil tindakan. Nah, itu sebetulnya, gitu ya. Jadi pada waktu kita mengaplikasikan Amsal itu dengan benar ya, maka bukan berarti ketika raja itu melakukan hal yang salah, ini Tuhan nih, karena hati raja dalam tangan Tuhan, tidak. Tapi ketika raja melakukan apa yang salah, kita bisa minta Tuhan menyadarkan. Ya, kita bisa minta Tuhan mempertobatkan, bahkan kita bisa minta Tuhan memberikan keadilan kepada raja itu, kalau perlu menyatakan penghukuman yang adil meskipun dia raja. Dan Tuhan bisa itu. Ya, termasuk juga Tuhan bisa untuk mengubah hati raja itu, begitu ya, jika Tuhan itu menghendaki. Contoh yang paling baik adalah dalam Nehemia ya. Ya, bagaimana akhirnya Raja Artasasta mengizinkan betul-betul Nehemia kembali, padahal jabatannya dia begitu tinggi. Dalam pengertian itu kita melihat Nehemia berdoa kepada Tuhan, ya, karena dia tahu bahwa dia mengamini bahwa ya yang menentukan hasil akhirnya Tuhan. Sehingga pada waktu dia setelah diizinkan, dia minta kepada raja, bisa nggak minta surat? Ya, terus bisa nggak nih kepada Asaf saya diberikan kayu? Ya, raja mengabulkan, ada catatan karena tangan Tuhan melindungi aku, karena tangan Tuhan menyertai aku. Gitu ya, sehingga Nehemia melihat ketika raja mengabulkan, nah itu hati raja seperti batang air, Tuhan bisa menggerakkan, tapi bukan berarti kemudian segala keputusan Artasasta sampai yang salah pun Tuhan yang menetapkan. Tidak harus seperti itu, sehingga sebetulnya malah tidak ada pertentangan ya. Kalau sekali kita belajar sistematik, justru Yeremia 7 ini menjelaskan tidak gitu. Ya, karena ada keputusan Israel yang saya tidak setuju, ya artinya adalah seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga nggak ada pertentangan justru antara Amsal dengan Roma dengan Yeremia. Saya ingin bertanya, sekarang kan sedang ramai berita perang, seperti misalnya Amerika, Venezuela, Greenland, China, Taiwan, Israel, Palestina. Seringkali berita-berita seperti ini dikaitkan dengan ayat Matius 24, 6-8, dan akhirnya dikaitkan dengan akhir zaman dan antikristus sudah mau datang. Apakah memang benar penafsiran Matius 24 ayat 6-8 seperti itu? Belakangan di media sosial ada beredar video tokoh masyarakat yang memang suka menggoreng teori konspirasi, dan baru-baru ini berkata bahwa masyarakat Indonesia harus siap-siap bertahan hidup 7 hari karena akan terjadi krisis dalam waktu dekat. Dan hal ini dihubungkan dengan negara-negara Eropa seperti Belanda contohnya, yang menyebarkan pamflet ke warganya untuk bertahan hidup 72 jam sementara di saat darurat. Dan ujung-ujungnya dihubungkan lagi ke isu bahwa antikristus sudah mau muncul dan dihubungkan dengan elit global. Apakah kedatangan antikristus juga bisa diprediksi oleh manusia? Pertanyaannya. Dan sebagai orang Kristen, bagaimana kita harus menyikapinya? Karena memang bila tidak sengaja bertemu dengan konten seperti itu, sedikit mencuri damai sejahtera dan ujung-ujungnya jadi kepikiran. Sebelum saya menjawab mengenai tadi antikristus dan seterusnya ya, saya rasa ini satu pertanyaan yang menunjukkan kadang-kadang kita juga perlu selektif ya untuk apa yang kita tuh lihat. Ya, karena kalau nggak sengaja itu nggak sengaja apa gitu. Ya, karena tadi dikatakan di atas kan sudah dikatakan oleh yang bertanya, ini suka menggoreng, lah kok dilihat gitu ya. Dan yang menarik ya, ketika even kita sudah tahu yang buat ini suka digoreng, kita lihat kita juga bisa khawatir loh. Ya, sehingga sangat wise saya rasa kalau kita lebih selektif di dalam memilih apa yang kita tuh lihat, sehingga ya ngapain ya lihat-lihat sendiri, susah-susah sendiri, akhirnya bingung-bingung sendiri begitu. Ya, ini sebelum saya masuk ke dalam pertanyaannya. Oke, saya rasa berkenan dengan antikristus ya, ada satu ayat yang tadi saya terpikir. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus.
Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, sehingga saya rasa ini satu prinsip yang sangat baik ya. Jadi jangan lupa Alkitab mengatakan ada sang antikristus, ada banyak antikristus. Ada satu kesusahan besar nanti sebelum Yesus datang, ada banyak kesusahan besar. Dalam hal apapun. Ya, sehingga sebetulnya di dalam perjanjian baru ya hal-hal yang berkenaan dengan perjanjian baru, termasuk juga akhir zaman dan seterusnya, kita harus mengingat sifatnya selalu already and not yet. Jadi antikristus sudah datang atau belum? Ya sudah. Tapi sekaligus belum. Ya, karena sang antikristusnya belum datang, tapi antikristusnya sudah. Demikian juga perang, begitu ya. Perang juga sama. Ya, sebetulnya ya kalau kita mau kembali secara sejarah ya, apa yang Yesus katakan itu sudah menemukan penggenapannya pada waktu Yerusalem jatuh. Saya sendiri mengajar biblical eschatology ya di SCTRI gitu. Jadi kalau kita melihat dalam Markus pasal 13, deru perang lah, kelaparan lah, dan seterusnya seperti tidak pernah terjadi. Sebetulnya itu terjadi pada tahun 70. Ya, jadi satu-satunya negara yang pernah ganti 4 raja dalam waktu 1 tahun. Ya, sejauh yang saya tahu itu Roma tahun 68-69 itu ada 4 kaisar itu. Ya, Nero mati digantikan, kemudian penggantinya dibunuh, akhirnya Vespasianus berhasil langgeng gitu ya. Jadi ganti 4 raja dalam waktu 1 tahun. Ya, itu setahu saya belum pernah terjadi lagi itu. Ya, jadi sebetulnya apa yang dikatakan Yesus dalam Matius itu di dalam kejatuhan Yerusalem tahun 70 itu sudah tergenapi. Lah kok Yesusnya belum datang? Ya karena tadi ya ada antikristus, ada sang antikristus. Ya, sehingga sebetulnya yang menjadi bagian kita bukan, kalau saya boleh pakai istilah hari ini ya, bukan kepo. Sehingga pada waktu kita melihat deru perang seperti sekarang gitu ya, bukan kepo apakah ini adalah perang yang terakhir itu. Tapi setiap kali kita melihat perang kita diingatkan gitu ya, ya Yesus segera datang loh, siap-siap. Karena betul ini Vikaris Kias ya, ini memang setelah COVID ini ya, kalau kita baik-baik membuka mata dan melihat mengenal zaman yang Yesus katakan ya, itu sebetulnya banyak sekali yang berubah. Ya, sebelum COVID itu ya kita membayangkan kitab Wahyu itu seperti satu film yang saintifik sekali begitu. Ada 666 lah, kamu akan terdaftar lah. Setelah COVID ya lebih kepada film thriller itu. Kita sudah terdaftar loh. Gitu ya, sudah dekat sekali sebetulnya. Demikian juga saya harus mengaku ya, sekian tahun yang lalu saya tidak bisa membayangkan, masa bisa sih perang dunia, everything okay kok. Masa bisa sih, rasanya semua manusia sudah waras nih. Gak ada kemungkinan gitu ya ke perang dunia, itu gimana caranya? Hari ini fakta bahwa pertanyaan ini bisa muncul, ya itu mengingatkan kita, nanti dulu. Karena ya di sepanjang sejarah sejauh yang saya tahu ya, kita memang berada di dalam masa damai yang paling lama ini. Sejak tahun 40-an kan perang dunia kedua sampai sekarang kan. Tapi jangan berpikir bahwa itu never happen loh, perang dunia yang ketiga. Ya, sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini apakah benar nanti akan memimpin kepada perang dunia ketiga ataukah tidak? Which is kalau saya boleh mengatakan dari saya pribadi, hopefully tidak gitu ya. Tetapi sekali lagi mengingatkan, hati-hati. Ya, jangan kamu pikir manusia sudah maju, ekonomi sudah demikian maju, tidak ada bangsa yang cukup tolol gitu ya untuk memulai perang dunia ketiga gitu ya. Karena ya seperti kalau kita ingat perang dunia pertama ya itu benar-benar dimulai in a sense seperti suatu ketidaksengajaan gitu. In a sense seperti suatu kebetulan, padahal sebetulnya tidak ada kebetulan gitu. Sehingga ini mengingatkan kita, dan peristiwa-peristiwa seperti ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, bukan untuk kita takut-takut secara tidak jelas. Ya, berjaga-jaga, kalau benar bagaimana? Saya sudah siap atau tidak? Ya, tapi bukan kemudian mengambil tindakan-tindakan drastis atau malah khawatir-khawatir yang melumpuhkan ya. Berjaga-jaga beda dengan panik. Ya, panik itu kita tidak bisa mikir. Berjaga-jaga kita harus awas dan waspada. Sekarang orang bertanya tentang AI ya Pak ya, kan perkembangannya begitu cepat begitu ya. Maksudnya yang satu belum diuji pengaruhnya apa kepada manusia, tapi langsung ada perkembangan yang lain. Sebetulnya secara umum ya ketakutan-ketakutan ini seperti ini nggak baru. Ya dulu ada ketakutan ya, which is berdasarkan tingkat kemajuan pada waktu itu ketakutan yang make sense. Gimana kalau jumlah manusia bertambah banyak dan bumi tidak cukup? Ya, which is hari ini ya harusnya tidak lagi menjadi ketakutan karena ternyata ada juga jalan keluarnya ya. Rumah bisa, satu gedung bisa bertingkat sampai sekian puluh lantai yang tidak terpikirkan pada waktu itu. Ya, sehingga kalau saya boleh mengatakan ya, kalau saya pribadi ya bukan AI yang kita perlu khawatirkan. Ya, antikristus itu lebih kepada sebuah pribadi ya, bukan seperti Terminator gitu ya. Ya, dan yang dikatakan di dalam Alkitab itu justru pada waktu itu kita nggak takut.
Ya, jadi apa yang tadi membuat saya mengatakan saya agak lebih cenderung hopefully tidak, karena banyak orang takut. Biasanya kalau banyak orang takut itu lebih banyak amannya daripada tidaknya. Karena Alkitab mengatakan yang membuat kamu harus takut ada ketika kamu nggak takut. Karena waktu itu orang akan makan dan minum. Tidak ada orang yang takut pada waktu Nuh itu membangun bahtera. Tidak ada orang yang takut. Itu yang kita perlu takut tuh. Gitu ya. Sehingga peristiwa seperti ini mengingatkan kita yang sudah terlalu lama tidur, gitu ya, bahwa kamu terlalu lama tidur, itu kenapa kamu begitu takut? Sehingga kalau peristiwa ini berlalu, jangan kita kembali ke mode tidak takut. Ya, karena justru ketika kita kembali ke mode tidak takut, pada waktu itu tuh, ya bisa terjadi dan terjadi begitu cepat dan kita tidak siap. Jadi sekali lagi bagian kita itu berwaspada, bukan penasaran, bukan kepo, tapi berwaspada. Saya sendiri mengingatkan diri karena betul tadi saya katakan, sebelum ini saya pikir, nggak mungkin lah perang dunia 3. Wih, sekarang ternyata nggak mungkin itu ya. Ya, tapi ya itu lagi, sejauh mana saya belajar bukan sekarang saja, tapi ketika betul-betul tidak terjadi, jangan saya berpikir, oh ternyata benar kok, nggak mungkin kok. Waktu cari mati itu, gitu ya. Jadi andai kata Tuhan berikan sekali lagi masa ketenangan, nggak lama lagi, ingat waspadanya dijaga. Ya, jangan kemudian waspadanya dihilangkan. Dalam konteks seperti itu, peran gereja seperti apa ya Pak ya? Ya, kadang-kadang kita gereja mungkin perlu ada baiknya juga ya mengingatkan secara reguler. Di dalam firman harusnya paling sederhana firman kita bisa menyoroti seperti ini. Ini kita bersyukur ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan. Berarti kita tahu, oh ternyata ada yang bertanya seperti ini. Dan apakah cuma satu? Nah kalau banyak ya saya percaya firman Tuhan sangat pas untuk mengingatkan. Kesempatan nih kalau kita mau di awal tahun misalnya kita ambil secara khusus khotbah dari Matius 24 misalnya. Ya, mengingatkan jemaat, mempersiapkan mereka juga di dalam saat-saat seperti ini. Jadi sebetulnya ya jawabannya ada di dalam Alkitab kok. Dengan pertanyaan seperti ini kalau kita tahu ada kebutuhan, kita bisa lewat firman menunjukkan ini loh kehendak Tuhan dalam situasi seperti tahun ini gitu. Saya ingin bertanya mengenai Karl Barth, seorang teolog reform yang memiliki ciri khas teologi yang berbeda dengan teolog reform lainnya, misalnya seperti Van Til, Bavinck, dan sebagainya. Karl Barth tidak mengakui double predestination, tetapi lebih melihat kepada aspek kristosentris. Apakah itu akan memungkinkan kebenaran menjadi relativis? Itu lebih tepat bukan relativis sih, tetapi universalis. Meskipun Karl Barth tentunya menyangkal kalau dia seorang universalis. Jadi menurut double predestination ya, kan memang Tuhan ada yang dipilih, ada yang tidak. Sementara Karl Barth itu melihat di dalam tafsirannya dia khususnya di dalam Roma pasal ke-9. Ya dia amini itu adalah God's mercy. Ya, in the end itu adalah God's mercy. Ya pada akhirnya itu adalah belas kasihan Tuhan. Nah kalau saya boleh ajak kita lihat dasar argumennya dia ya. Dalam Roma pasal ke-9 ayatnya yang ke-15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ada kemarahan Tuhan gak di sini? Tidak ada. Tidak ada. Dari ayat ini ya, Karl Barth mengatakan in the end semuanya itu adalah mercy. Belas kasihan, kemurahan hati. Sehingga sejauh yang saya bisa mengatakan Karl Barth adalah orang pertama yang membuka keyakinan, di surga kita bisa ketemu Firaun loh. Ya karena Yesus sudah mati, tadi kristosentris ya. Yesus sudah mati sehingga dia menanggung dosa semua orang termasuk si Firaun nih. Ya sehingga siapa tahu nanti kita di surga bisa ketemu juga dengan Firaun. Sehingga saya tidak tahu ya apakah yang membuat Karl Barth menyangkal dia universalis karena dia masih mengatakan siapa tahu gitu ya. Jadi dia tidak mengklaim pasti kita akan ketemu dengan Firaun di surga nanti. Tapi ya memang itu membukakan pintu sih. Ya membukakan pintu sehingga kalau kita membandingkan ya. Tadi saya mengatakan sebelum Karl Barth sejauh yang saya tahu tidak ada tafsiran-tafsiran penting yang even terpikir ya. Di surga kita ketemu Firaun loh. Ya kalau ketemu Esau itu masih bisa ada perdebatan. Ya tapi kalau ketemu Firaun tidak. Setelah Karl Barth ya kalau kita bandingkan tafsiran-tafsiran major hari ini ya dari seri-seri tafsiran yang major gitu ya. Oh, kebanyakan membuka kemungkinan itu loh. God's mercy. Ya in the end itu adalah God's mercy. Kalau saya tidak salah Ernst Kassmann, dia percaya itu supralapsarian. Dia percaya itu Allah menetapkan sampai sedetil itu. Tapi ya terakhirnya God's mercy. Gitu ya. Jadi ya terakhirnya ya Tuhan akan terima semua. Jadi ini ya cuma di tengah-tengahnya aja sih. Ada yang tetapkan dipilih, ada yang tetapkan tidak percaya Yesus. Tapi in the end itu adalah God's mercy. Ya sehingga saya lihat ini satu pengaruh yang besar ya dan sebetulnya agak
agak, bolehkah saya pakai kata berbahaya, sehingga hari ini kita melihat kata kasih itu merupakan kata utama. Ya, bahkan kata kasih itu jangan-jangan lebih utama daripada kata Injil, ya jangan-jangan lebih utama daripada keselamatan gitu ya. Kasih, yang penting itu adalah kasih, tapi saya khawatir kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang bebas gitu. Kasih yang tanpa keadilan gitu. Dan saya melihat sedikit banyak memang pengaruh Kalbat dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Ya, sehingga apakah Kalbat seorang universalis, apakah dia itu pura-pura ketika dia mengatakan bukan universalis, ini bisa diperdebatkan. Tetapi yang merupakan fakta adalah hari ini banyak sekali yang bicara mengenai kasih yang sepertinya jangan ngomong mengenai keadilan, apalagi murka. Ya, sehingga banyak orang hari ini yang sangat suka surat Roma, tidak suka Roma pasal pertama 18, ya murka Allah nyata. Oh itu bukan. Bahkan ada ya yang mengatakan Roma 1:18 sampai Roma 4 itu pendapatnya lawannya Paulus. Yang Paulus bantah di Roma 5 yang sampai Roma ke-8. Ada murka di sana gitu. Nah ini yang sangat bahaya ini. Ya karena di dalam Alkitab kita melihat kasih yang, dan juga dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak ada kasih tanpa keadilan. Ya celakalah kita kalau kita itu kasih tanpa keadilan, mengasihi anak, tapi kalau anak benar salah pokoknya dia benar gitu ya. Celakalah anak kita ya kalau kita memakai kasih yang seperti itu. Sehingga dalam pengertian itu ya kita harus waspada. Jangan sampai pengertian kasih kita, oh karena Kristus sentris kok, Yesus kan sudah mati bagi semua orang. Ya tanpa ada perkecualian, kok darah Yesus kan cukup untuk membasuh semua orang. Jadi ya semua sama. Ya semua sama gitu ya. Tidak loh, ada keadilan Tuhan yang kita mesti juga hargai sama seperti kita menghargai kasih Tuhan. Kira-kira apa konteks Kalbat bisa seperti itu ya? Apakah globalisasi, kemudian yang saya dengar juga Konsili Vatikan II juga akan banyak mengubah Katolik sebelumnya ya, dan dia hadir di sana juga setahu saya. Nah, saya bukan seorang ahli Kalbat ya, saya harus mengatakan, tapi kalau kita bisa, saya boleh menduga gitu ya. Ya karena memang situasi waktu itu ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Holocaust, ya sehingga kalau sebelumnya kita melihat buzzword-nya kan kemajuan, progres. Nah setelah kedua hal itu menyadarkan gitu ya, wih gak bisa cuma itu nih. Sehingga sepertinya kasih ini yang sebagai jawaban bagi segala sesuatu yang jahat di dunia ini akan beres kalau semua orang mengamini kasih, which is kita setuju. Dengan catatan kasih yang seperti apa? Bukan kasih sembarang kasih, pastinya bukan kasih tanpa keadilan, bukan kasih yang membiarkan apa yang salah gitu. Saya rasa ada pengaruh itu cukup besar ya. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu memang sangat-sangat mengejutkan sekali sih terjadinya. Di tengah-tengah keyakinan akan kemajuan, ya di tengah-tengah keyakinan bahwa dengan adanya pendidikan kita meninggalkan tradisi yang membodohkan kita, manusia akan maju. Kalau manusia maju, manusia tidak akan saling menyakiti, karena manusia saling menyakiti karena mereka bodoh. Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Sehingga pergantiannya adalah kasih. Ya di sisi lain ada juga hanya menekankan keadilan ya. Atau wrath of God misalnya di Bible Belt. Ya. Jadi saya lihat karakter Allah itu terpilah-pilah gitu. Yang satu ngefans sama karakter Allah yang mana. Iya. Mungkin lain kali bahas Divine Simplicity Pak. Iya, itu kenapa kembali ke tadi saya mengatakan sistematik itu penting sih Vikaris Kias. Ya, jadi kita bisa mengenal Allah secara utuh. Ya, sehingga dalam kita menafsirkan pun ada batas-batas yang kita bisa pegang. Dan satu lagi juga ya, saya semakin lama saya semakin meyakini keyakinan kita akan natur Alkitab. Sejauh mana kita datang kepada Alkitab dengan kesadaran bahwa ini firman. Ya saya yang mesti menundukkan diri, bukan firman yang saya sesuaikan dengan apa yang saya itu ingini. Ya jadi kalau saya merasa nggak sejahtera dengan sebuah firman, jangan firmannya yang diubah sampai saya sejahtera. Saya yang mesti mengoreksi diri. Benarkah ketidaksejahteraan saya itu karena saya salah mengerti Alkitab? Ataukah memang saya sudah benar mengerti Alkitab sehingga ya saya nggak sejahtera, menunjukkan saya salah nih, saya harus bertobat. Ya sehingga jangan sampai damai sejahtera kita mengubah Alkitab, ya damai sejahtera kita yang harusnya disesuaikan dengan Alkitab. Mengenai kehendak bebas manusia dengan kedaulatan Allah, apakah kita akan mengikuti pandangan Agustinus yaitu permission efficax, atau pandangan Calvin yaitu bahwa ada dua kehendak, manusia berkehendak jahat dan Allah berkehendak baik. Jadi kalau manusia berkehendak jahat tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah.
Kemudian ditanya lagi, apakah yang dimaksud dengan compatible dalam kehendak bebas? Apakah Tuhan Yesus sebagai pribadi memiliki dua natur Allah sejati dan manusia sejati mempunyai dua kehendak dalam pribadinya? Oke, ini ada 3 pertanyaan ini sebetulnya ya, bukan satu pertanyaan. Oke, baik, mengenai yang pertama ya, sebetulnya ya ini pertanyaan cukup dalam. Ya, tapi juga di sisi yang lain tadi cukup umum juga menanyakan. Jadi untuk pendengar sedikit konteksnya ya. Jadi kalau Augustinus mengatakan kejatuhan dalam dosa atau dosa manusia itu diizinkan Tuhan, permission ya, diizinkan Tuhan. Sementara kalau Calvin itu dia memang tidak suka kata Tuhan mengizinkan, Tuhan menetapkan, gitu ya, Tuhan menetapkan sehingga dua kehendak tadi. Ya, sehingga tapi sebetulnya kalau kita melihat lebih dalam antara Augustinus dengan Calvin tidak berbeda-beda bagaimana? Karena tadi juga Augustinus mengatakan ini permission efficax, lebih tepat itu efficacious bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Jadi izin yang efektif, lebih sering dipakai sebetulnya efficacious dengan anugerah ya, anugerah yang efektif. Jadi bukan sekedar Allah mengizinkan, sudah saya nggak ikut-ikut ya, saya pasif ya, terserah kamu deh. Tidak seperti itu ya, tetapi ini izin yang tidak membuat Allah kemudian cuma sekedar menjadi penonton, lebih ke sana sebetulnya. Which is harusnya juga kita tidak bisa mengatakan bertentangan dengan Calvin, karena meskipun Calvin memakai kata ketetapan, ya tadi bincang-bincang saya dengan pendeta Billy ya yang sangat-sangat mendalami mengenai Calvin, beliau mengatakan Calvin juga mengamini ada derajat di dalam ketetapan Tuhan. Ya Calvin memang menghindari kata permission karena dia nggak mau seperti tadi ya, seperti ya Allah pasif, sudahlah, kebetulan aja nih manusia berdosa nih, gitu ya. Nah Calvin tidak ingin mengesankan seperti itu, which is kita juga dan Augustinus juga setuju, ya. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada gradasi di dalam ketetapan Tuhan. Ada Tuhan menetapkan, ada dekret, ada perintah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi harusnya tidak sampai membuat kita melihat Calvin dan Augustinus sampai bertentangan seperti apa, meskipun memang Calvin lebih tegas. Ya, sehingga saya boleh mengaitkan sedikit dengan Roma 9 tadi ya. Yang paling tegas berbicara mengenai Roma 9 itu memang Calvin. Augustinus ketika Esau ku benci, Yakub ku kasihi, at least dia masih berusaha menjelaskan, artinya begini. Calvin ikut Paulus bulat-bulat. Kenapa nanya? Ada hak apa kamu nanya? Gitu ya. Jadi kalau kita melihat sejarah penafsiran Roma 9, ya yang paling tegas itu Calvin. Ya even dibandingkan dengan Luther, ya dibandingkan dengan Thomas Aquinas, dibandingkan dengan Chrysostom, dibandingkan dengan Augustinus, ya yang lain masih berusaha menjelaskan. Calvin langsung kutip Paulus, siapakah kamu manusia? Apakah memang Tuhan tidak berhak? Ya sehingga itu kita amini, tapi sekali lagi saya setuju dengan apa yang Pak Billy katakan, kita mesti melihat konteksnya apa. Ya, bukan berarti Calvin tidak mengamini ada gradasi di dalam kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kompatibilisme ya. Oke. Ya, secara sederhananya ya, kompatibilisme meyakini bahwa ketetapan Allah atau determinasi ya atau determinisme ya Allah menetapkan itu tidak harus berarti manusia tidak bebas. Ya, jadi Allah menetapkan tidak harus berarti manusia tidak bebas, ya karena ketetapan Allah itu bisa kompatibel, ya bisa selaras dengan kebebasan manusia. Ya, jadi misalnya gitu ya, Allah menghendaki atau Allah menetapkan saya menikah, saya juga bisa ingin menikah itu. Misalnya saja ini just contoh. Itu namanya kompatibel ya. Jadi Allah tidak meminta kita atau memaksa kita melakukan apa yang kita tidak kehendaki. Nah, kita harus sadar ya bahwa di dalam Alkitab dikatakan ketika kita berdosa itu kita mati. Nah, pada waktu kita mati ya memang ya waktu Roh Kudus melahir barukan kita, ya sama seperti pada waktu kita lahir juga kita nggak pernah ditanya apakah kamu mau lahir atau tidak gitu ya. Demikian juga ketika Roh Kudus melahir barukan kita, ya dia memang nggak perlu nanya kamu mau dilahir barukan apa tidak. Nah, tapi setelah kita dilahir barukan, ya kita sadar kita berdosa, ya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keterpaksaan di sana itu. Itu just satu pengaplikasian, satu sisi pengaplikasian, karena kompatibilisme itu satu ranah yang sangat, kalau kita menelusuri itu ada classic compatibilism lah, ada contemporary compatibilism dan seterusnya. Saya rasa kita nggak akan masuk ke sana ya. Tapi secara sederhananya compatibilism meyakini bahwa Allah menetapkan tidak harus berarti manusia tidak punya kehendak bebas. Ya karena bisa jadi ya by the grace of God, by the providence of God, oleh pemeliharaan Tuhan, pengaturan Tuhan, ya ketetapan Tuhan selaras dengan apa yang kita mau tanpa kita terpaksa sama sekali. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan kita mempunyai dua kehendak.
Ya, karena dia satu pribadi dengan dua natur, ada kasih ilahi, kasih manusia, ada kehendak ilahi, ada kehendak manusia. Dan ketika Tuhan menyelamatkan kita, ya tapi tidak pernah saling bertentangan. Ya, jadi Allah menyelamatkan kita, Yesus menyelamatkan kita dengan kasih ilahi dan dengan kasih manusia. Ya, dengan kehendak ilahi dan kehendak manusia, tidak ada keterpaksaan. Ya, Taman Getsemani menunjukkan tidak ada keterpaksaan ketika Yesus mati bagi kita, meskipun ada pergumulan di sana, tapi tidak ada keterpaksaan. Ini perlu diulang-ulang terus ya, tentang pribadi, tentang satu Kristus pribadi ya? dua natur. Dua natur. Ya, dua natur. Allah. Ya, sehingga tanpa kehendak itu manusia, dia bukan manusia sejati. Ya, jadi manusia itu memiliki kehendak. Kita berdua memiliki kehendak, tapi karena kita dua pribadi yang berbeda, kehendaknya bisa berbeda. Ya, tapi kalau kita tidak punya kehendak, ya jangan-jangan kurang manusia itu bagaimana nih, gitu. Disebutkan dia punya dua kehendak karena kehendak terletak dalam natur. Ya. Karena dia punya dua natur. Ya. Sedangkan Allah Tritunggal itu satu natur. Satu Allah, tiga pribadi. Tapi satu natur kan? Satu natur. Maka satu hakikat. kehendak. Satu hakikat, ya. One will kan? Satu kehendak. Allah Tritunggal, ya. satu Ya. kehendak. Satu hakikat, satu kehendak, betul. Kalau Kristus, dua natur, Ya, dua dua kehendak. kehendak. Ya. Satu pribadi. Pribadi Kristus itu pribadi Allah atau pribadi manusia? Kan satu pribadi. Pribadi Allah yang menjadi manusia. Gitu ya. Jadi pribadi Allah yang menjadi manusia. Ya hanya itu saja Pak. Ingin mengulang Iya. mengingatkan kembali karena sangat penting. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu Allah adalah roh. Apakah ketiga pribadi Allah itu memiliki tiga roh atau satu roh dalam tiga pribadi? Ya, saudara, kalau saya boleh memberikan satu usulan ya, dan harusnya sekarang sudah sangat memungkinkan sih ya, di internet mestinya banyak. Sangat baik ya kalau jemaat itu mulai membaca dan coba untuk bisa mengerti pengakuan iman yang baik. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan mendasar itu sudah tercover di dalam pengakuan iman yang baik. Kalau saya boleh mengusulkan ya tentunya pengakuan iman Westminster, juga pertanyaan singkat Westminster itu akan sangat baik. Yang kedua juga adalah Heidelberg. Ya, karena saya memperhatikan cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti ini. Ya, saya juga tidak akan mengatakan itu pertanyaan yang tidak penting begitu ya, karena kita ingin mengenal Allah Tritunggal, itu juga satu pengenalan yang baik. Tapi di sisi yang lain kita juga perlu menyadari keterbatasan. Nah, sampai sejauh mana ini kita mulai melampaui kepatutan, saya rasa pengakuan iman itu bisa menjadi suatu patokan yang penting. Jadi harusnya kalau keingintahuan kita itu masih di dalam batas kepatutan, ya sangat besar kemungkinan kalau itu berkenaan dengan iman-iman yang mendasar ya. Tentunya bukan merokok boleh apa enggak boleh gitu ya. Ya, kalau berkenaan dengan doktrin-doktrin yang mendasar itu sudah dibahas di dalam pengakuan iman Westminster dan Heidelberg. Nah, kalau kita sudah membaca Westminster dan Heidelberg ternyata belum dibahas. Ya, keinginan saya belum terjawab. Saya rasa ya, kecuali memang saudara dipanggil secara khusus untuk mendalami, kita mesti belajar mencukupkan diri. Ya, karena tidak akan membawa kemana-mana ini ya. Kalau misalnya kita terus pingin kejar, pingin tahu, karena ya kita itu manusia terbatas. Belum lagi apapun yang kita tahu melalui bahasa. Sementara bahasa sendiri itu sangat terbatas. Jadi kalau apa yang kita sudah mempelajari Westminster, sudah membaca Heidelberg, ada pertanyaan yang masih mengganggu kita, ada baiknya itu tidak kita ladeni. Ya, teologi reform kita percaya kita berjalan sejauh Alkitab berjalan, kita berhenti di mana Alkitab berhenti. Tapi kalau mau lebih praktisnya, tahu dari mana Pak Alkitab berhenti, saya rasa salah satu indikasi yang paling mudahnya adalah pengakuan iman. Ya, saya tidak mengatakan bahwa pengakuan iman itu 100% mutlak, bahwa pasti kalau nggak ada di pengakuan iman itu berarti tidak boleh dicari lebih lanjut, pastinya tidak. Tapi untuk kita orang Kristen pada umumnya, itu menjadi patokan awal yang sangat wajar. Ya, jadi bolehkah kita mulai membiasakan diri? Karena hari ini kita hidup di zaman yang katekisasi itu ya, kalau saya mau dibaptis aja sih, setelah itu ya sudah gitu ya. Ya, sementara kita lihat YouTube begitu banyak orang-orang yang membuat video-video akhirnya membuat kita bingung. Ya, sehingga khususnya saudara yang suka berselancar atau juga saudara yang suka bertanya-tanya gitu ya. Selain Alkitab, baca pengakuan iman. Ya, selain Alkitab, baca pengakuan iman Westminster, pertanyaan singkat Westminster, pertanyaan iman Heidelberg. Di GRI juga ada pengakuan katekisasi GRI, saya rasa itu juga materi yang sangat baik. Ya, saya terus menganjurkan jemaat, meskipun setahu saya rasanya belum ada yang mau mengikuti ya. Ikut 2 kali.
Gitu ya. Karena yang pertama itu cuma pengenalan sebetulnya. Yang kedua kalau mau mendalami ikut 2 kali. Gitu ya. Itu khususnya kalau saudara memang suka bertanya-tanya secara lebih lanjut. Ya, karena kalau untuk jawaban dari pertanyaan itu cukup singkat sih. Ya, apakah ada 1 roh, 3 roh, 1 roh. Allah Tritunggal itu 1 Allah 3 pribadi sehingga 1 hakikat, 1 kehendak. Ya, sehingga dalam pengertian ini ya 1 roh adanya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk kiranya setiap jawabannya. Tuhan memberkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.